Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas 19 manfaat pisang untuk kesehatan, yang mana pisang ini merupakan buah yang paling banyak ditemukan ya di pasar, toko buah. Dan pisang ini merupakan buah yang murah ya, dan juga manfaatnya yang banyak. Salah satunya juga di sini pisang memiliki karakter hal yang paling penting untuk serat ya, asupan serat harian. Oke ya. Nah, apa saja manfaat buah pisang untuk kesehatan? Yang pertama adalah meringankan nyeri menstruasi. Nah, di sini nyeri menstruasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh perempuan yang mengalami menstruasi bulanan ya. Jadi vitamin B6 yang tinggi itu pada beberapa studi menyatakan bahwa mampu meringankan nyeri PMS, premenstrual syndrome. Nah, yang kedua menjaga kekebalan tubuh. Nah, jadi sini pisang ya kan memiliki kandungan vitamin A, vitamin C, B6 dalam pisang ini jadi solusi untuk hari-hari yang segar dan anti lemas dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, manfaat selanjutnya yang ketiga dari pisang memperlancar aliran darah ke otak. Nah, pisang di sini memiliki kandungan kalium dan mencegah hipertensi. Ini kaliumnya yang tinggi ini memelihara fungsi jantung dan sirkulasi. Sehingga otak yang baik menerima kiriman nutrisi dan oksigen yang baik, maka darah yang berfungsi dengan baik ini akan meningkatkan daya ingat dan daya pikir sehingga lebih fresh dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya yang keempat berpotensi menurunkan kadar kolesterol jahat. Pisang itu kaya akan serat. Nah, faktor ini membuat pisang mampu menghambat laju pertumbuhan plak pada dinding pembuluh darah di dalam tubuh. Tanpa adanya plak ya, pembuluh darah akan bersih dari timbunan lemak dan kolesterol jahat akan tersingkir. Sehingga di sini potensi untuk terjadinya aterosklerosis itu akan menurun karena kolesterol jahat juga menurun. Selanjutnya yang nomor 5 kaya serat kompleks. Nah, tanpa disadari ya kita mau makan pisang ini sama saja kita memakan serat yang cukup banyak. Seratnya kompleks ya dan mudah dicerna. Jadi di sini seratnya memiliki khasiat untuk memperlambat proses penguraian makanan sehingga membuat kita kenyang lebih lama dan juga dengan kenyang lebih lama maka akan mengurangi kita untuk mengemil lebih banyak makanan-makanan yang kaya kalori. Jadi di sini juga bagus juga menghindari terjadinya kantuk dan perut tidak mengalami kelaparan karena kandungan seratnya yang cukup banyak. Selanjutnya yang nomor 6 menjaga kesehatan jantung. Nah, kita tahu di sini ya makanan ini ya yang ini mengandung serat yang tinggi itu mampu secara tidak langsung menjaga kesehatan jantung. Dalam penelitian ya yang dilakukan University of Leeds di Inggris meningkatkan konsumsi makanan kaya serat seperti pisang itu dapat menurunkan risiko berbagai gangguan jantung sehingga jantung terpelihara dengan baik. Selanjutnya yang nomor 7 melancarkan sistem pencernaan. Nah, di sini kelebihan lain dari pisang, dia memiliki rasa yang manis, menciptakan rasa kenyang dan rasa asam dan stimulasi tubuh untuk berikatan dengan sistem pencernaan. Dan juga di sini manfaatnya untuk metabolisme tubuh lebih baik dan memperlancar sistem pencernaan. Dan juga di sini pencernaan yang lancar itu akan mempermudah proses yang namanya daya dorong peristaltik usus untuk melepaskan sisa pencernaan tadi dalam bentuk feses ya sehingga lebih lancar dalam buang air besar. Lalu dari sini juga bagi penderita gangguan pencernaan
seperti sembelit akan mengalami mudah dalam buang air besar. Nah, yang 8 menurunkan tekanan darah. Kita tahu ya, kandungan kalium yang ada di dalam pisang ini mampu menormalkan tekanan darah kembali normal, atau dengan kata lain menurunkan tekanan darah. Sifat kalium ini bagus juga, yaitu untuk agar tekanan darah kita tetap dalam kondisi normal dan mengamankan jantung kita dalam kondisi yang baik. Jadi pastinya seratnya yang ada di dalam pisang ini mampu menghambat penyerapan lemak ya di dalam usus pencernaan. Akibatnya akan memberikan efek yang baik terhadap peredaran darah, yaitu tekanan darah. Nah, yang selanjutnya yang ke-9 yaitu baik untuk anemia. Kita tahu di sini kadar zat besi di dalam pisang ini lumayan ada dan cukup tinggi. Jadi asupan besi yang ada dalam pisang ini mampu diserap oleh tubuh zat besinya untuk bekal membuat hemoglobin ya di dalam eritrosit di sumsum tulang. Jadi anemia itu dapat dicegah, karena dengan anemia maka akan menurunkan aktivitas kita ya, produktivitas kita turun. Dan dengan mengonsumsi rutin buah pisang, maka anemia mungkin secara signifikan dapat dicegah atau diatasi. Nah, penting juga di sini ya. Kemudian lanjut lagi kita yang 10 manfaat, yaitu menyembuhkan luka bekas jerawat. Nah, bukan hanya saja berkhasiat bagi tubuh, kulit pisang ya, kulitnya ini juga mampu berperan penting dalam membersihkan atau menghilangkan bekas jerawat pada kulit. Jadi usapkan ya kulit pisang ini yang segar pada bekas jerawat, maka dalam 1 minggu akan terlihat perbedaannya. Oke, lanjut lagi. Manfaat yang ke-11 yaitu membuat pikiran kita atau mood kita bahagia. Mengapa seperti itu ya? Karena dalam pisang ini kaya akan triptopan. Triptopan ini asam amino ya, yang diubah menjadi serotonin oleh otak. Jadi ini menciptakan perasaan bahagia dan membantu mengurangi depresi berat ya. Nah, lanjut lagi yang ke-12. Manfaatnya adalah buah andalan diet. Nah, diet di sini diet menurunkan lemak, menurunkan berat badan ya. Nah, pisang ini kaya akan pektin. Pektin yang ada ini merupakan sejenis serat yang memberikan dagingnya bentuk struktur seperti spons ya, busa ya. Jadi pisang ini mengandung pati resisten bila yang mentah, jadi bertindak sebagai serat larut dan lolos dari pencernaan. Jadi ini baik untuk mendukung program diet. Jadi pisang ini akan mampu mengurangi asupan karbohidrat, mengurangi asupan lemak yang diserap ya, sehingga orang-orang dengan memakan pisang ini 1-2 biji sehari itu akan memberi rasa kenyang yang cukup lama ya kan. Jadi tidak banyak mengemil atau memakan makanan yang berkalori tinggi. Nah, lanjut lagi yang ke-13, menstabilkan gula darah. Nah, ternyata pisang mampu mengendalikan gula darah terutama pada penderita diabetes. Karena zat pektin dan zat pati resisten tadi dapat memoderasi kadar gula darah setelah makan dan mengurangi nafsu makan ya, dan memperhambat pengosongan lambung. Jadi lambat ya kosong lambung. Jadi pisang ini memiliki peringkat rendah sehingga sedang ya indeks glikemiknya, jadi tidak begitu tinggi. Memang ada beberapa pisang yang cukup manis dan tinggi, misalnya pada pisang merah. Jadi ini merupakan ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah, karena indeks glikemiknya. Jadi indeks glikemiknya tidak begitu tinggi, sedang dia ya.
Jadi hindari konsumsi pisang yang terlalu matang ya bagi penderita diabetes karena mengandung kadar gula yang lebih banyak. Dan hindari penderita diabetes memakan pisang yang manis sekali ya, seperti pisang merah. Nah, lanjut lagi yang nomor 14 yaitu meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, di sini ya, selain mengurangi kadar gula darah yang selektif sehingga normal, pisang yang mentah ya terutama dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Resistensi insulin itu faktor risiko utama bagi banyak penyakit serius termasuk tipe 2 dari diabetes. Nah, beberapa peneliti mengungkapkan ya kandungan pati resisten pisang pada pisang mentah itu meningkatkan sensitivitas insulin hingga 50% dalam waktu 4 minggu. Jadi bagus sekali mengkonsumsi pisang karena kerja insulin akan meningkat ya pada kasus DM tipe 2 sehingga mampu menormalkan kembali kadar gula darah di dalam tubuh. Selanjutnya yang nomor 15, pisang ini memiliki kandungan antioksidan yang luar biasa. Nah, kita tahu ya, antioksidan ini biasanya banyak ditemukan dalam buah dan sayur. Jadi sangat baik ya. Nah, termasuk salah satunya adalah pisang. Nah, pisang itu mengandung beberapa jenis antioksidan kuat termasuk dopamin, katekin yang terkait dengan penurunan risiko penyakit jantung dan penyakit degeneratif. Nah, penting di sini ya mengkonsumsi pisang. Selanjutnya yang nomor 16, menghindari penyakit ginjal. Nah, mengapa seperti itu ya? Karena di sini pisang memiliki kebaikan bagi ginjal. Kalium yang tinggi di dalam pisang mampu mengontrol tekanan darah dan fungsi ginjal yang sehat. Jadi sebagai sumber potasium yang baik ya, pisang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal. Nas tadi mengungkapkan bahwa mereka yang mengkonsumsi pisang 2 minggu hingga 3 kali per minggu memiliki risiko rendah terserang penyakit ginjal. Nah, selanjutnya yang nomor 17 yaitu buah andalan untuk olahraga. Nah, pisang sangat baik dikonsumsi oleh orang-orang yang atlet olahraga karena kandungan mineral, karbohidrat yang mudah dicerna. Jadi mengkonsumsi ini dapat membantu mengurangi kram dan nyeri otot yang berhubungan dengan olahraga. Nutrisi pisang yang sangat baik dikonsumsi sebelum selama berolahraga mampu meningkatkan ketahanan dalam olahraga. Dan adanya mineral-mineral yang ada di dalam pisang ini mampu mengembalikan kehilangan mineral selama berolahraga melalui proses keringat ya. Nah, selanjutnya yang 18, meredakan mual dan muntah selama kehamilan. Bisa saja terjadi pada wanita hamil itu mengalami morning sickness, mual muntah di pagi hari. Jadi mengkonsumsi pisang sangat membantu dalam meminimalkan mual di pagi hari dan memerangi mual dan muntah secara efektif. Selanjutnya ya nomor 19, manfaat pisang mendukung perkembangan sistem saraf bayi. Pisang itu adalah sumber yang kaya vitamin B6 yang larut dan air yang diperlukan untuk perkembangan sistem saraf pusat bayi dalam kandungan. Jadi konsumsi rutin pada trimester pertama kehamilan bermanfaat untuk perkembangan otak dan saraf bayi. Jadi tidak akan mengalami cacat tabung bayi. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman manfaat pisang bagi kesehatan sebanyak 19. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad pamit. Sampai jumpa. Bye.